Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Oke lagi di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video-video sebelumnya. Mudah-mudahan Anda menonton video-video sebelumnya dan mudah-mudahan Anda mengikuti saran apa yang saya sarankan. Anda melakukan apa yang saya sarankan di video ke part 4 sama part 5. The Money Magnet part 4, Money Magnet part 5. Dalam video ini, video part 6, Money Magnet part 6, kita akan memasuki danger zone, daerah berbahaya. Kenapa saya bilang gitu, daerah berbahaya? Karena ini daerah yang kalau orang yang tidak mengerti tentang otak kanan, kalau orang yang tidak mengerti tentang alam bawah sadar, akan menyangka kita itu gila, atau berhayal, atau banyak melamun, atau banyak bermimpi. Tapi bagi kita, bagi saya, terutama saya orang yang sering melakukan sesuatu, saya sering menggunakan otak kanan saya, alam bawah sadar saya untuk mewujudkan cita-cita saya, untuk mempercepat doa-doa saya, untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya itu tidak gila. Pertamanya iya kayak gitu. Saya merasa saya ini gila, tukang berhayal atau apa. Kadang-kadang teman-teman saya juga bilang, ya, kamu banyak ngehayal, kamu banyak daydreaming, bermimpi. Tapi setelah mereka tahu, setelah mereka melihat hasil saya, yang asalnya dari nol, mudah-mudahan juga Anda melihat sejarah video saya itu dari nol loh. Saya datang ke Amerika tahun 1999 sebagai tukang cuci piring dan pelajar, sebagai tukang sapu-sapu di restoran-restoran Amerika. Saya itu datang dari bawah. Mungkin dari yang asalnya kayak terdampar di negara orang lain, nggak tahu, nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Cuman sekolah sama kerja di restoran. Ibu bapak saya bukan orang kaya juga. Tapi alhamdulillah ibu dan bapak saya, orang tua saya itu tidak pernah kekurangan. Bukan orang kaya loh. Saya ini bukan asalnya dari orang kaya. Saya ini dari orang yang dari nol saya datang ke Amerika itu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi sukses. Karena saya menggunakan otak kanan saya, atau saya sering menggunakan alam bawah sadar saya. Nah, dalam video ini kita hati-hati ya, ini danger zone. Soalnya kalau kita omongin ke orang lain, kalau kita mulai bicara mimpi-mimpi kita ke orang lain yang nggak percaya tuh, yang dia cuman pakai otak sebelah kiri, pikirannya pakai logika terus. Nah, kalau kita miskin, mana bisa kita kaya? Orang tua kita aja miskin. Ingat di video saya sebelumnya, kalau kita lahir dari keluarga yang miskin, itu takdir kita. Tapi kalau kita mati, kita meninggalkan dunia ini secara miskin, itu salah kita. Jadi nggak ngaruh tuh orang tua kita miskin. Nggak ngaruh tuh lingkungan keluarga kita apa dulunya. Yang penting itu kita, Anda sama saya. Mudah-mudahan dalam video ini kita mempercepat terus kesuksesan Anda, mempercepat terus kemauan Anda segera cepat terwujud, dan membantu Anda mempunyai uang yang banyak. Sekali lagi, ini danger zone. Jadi hati-hati kalau Anda mengutarakan atau Anda membicarakan mimpi Anda kepada orang yang tidak percaya. Terutama orang-orang yang menggunakan otak kiri, otak logika, kayak matematika, ilmu pengetahuan alam. Otak kanan itu imajinasi. Ingat, Steve Jobs, pendiri Apple, dia itu imajinasinya kuat. Dia bercita-cita ingin menciptakan komputer yang kelas atas tapi simple. Sedangkan PC, Bill Gates, Microsoft tidak bisa menciptakan itu. Waktu dia mencoba menjual ide dia ke investor bilang, kamu itu gila. Nggak akan ada yang bisa ngalahin Bill Gates, nggak akan ada yang bisa ngalahin Microsoft. Buktinya sekarang itu Apple, MacBook, iPhone, barang-barang elektronik yang sangat diminati di seluruh dunia. Nah, makanya ini hati-hati nih.
Oke, danger zone. Sekali lagi, danger zone, daerah berbahaya. Kalau Anda mengutarakan mimpi-mimpi Anda ke orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang mengutarakan kebanyakan menggunakan otak kiri. Mungkin Anda termasuk salah satu orang itu saat menonton video ini. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda mulai menyeimbangkan otak kanan Anda, mulai mempekerjakan otak kanan Anda sehingga seimbang. Karena sekarang ini 99% orang di dunia menggunakan otak kiri, 99% dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, dia hanya menggunakan 1% otak kanannya saat mereka mau pergi tidur, saat mereka tiduran, angan-angan mereka mulai melayang. Oke? Saat itu mereka menggunakan otak kanan. Nah, sekarang kita balikin nih. Kita pakai otak kanan 99%, pakai otak kiri 1%. Karena kalau Anda sekarang ini jarang terkabul doanya, jarang terwujud cita-citanya, atau jarang punya uang, kemungkinan Anda menggunakan otak kiri. Nggak bawa Anda kemana-mana, tetap aja di tempat situ, tetap aja nggak punya duit, tetap aja nggak sukses, tetap aja cita-citanya nggak terwujud. Nah, nggak ada salahnya kan kita coba, kita mulai belajar menggunakan otak kanan. Karena udah banyak bukti-buktinya, salah satunya saya sendiri. Oke, yang asalnya dari nol, tukang sapu-sapu, tukang cuci piring sambil sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil mempunyai aset yang cukup banyak di Amerika. Saya cukup sukses di Amerika. Saya sering diundang kemana-mana untuk berbicara di depan pengusaha-pengusaha muda. Oke, untuk mengajari mereka, untuk melatih mereka. Oke, nah sekarang gini, kita langsung ke videonya nih. Di video keempat, saya nyuruh Anda untuk menulis cita-cita Anda. Oke, secara rinci, secara detail, apa maunya Anda tuh. Pengen uang, uangnya berapa? Pengen rumah, rumahnya kayak gimana? Di mana? Luasnya berapa? Oke, di video keempat tuh. Di video kelima, oke, saya menyarankan Anda untuk membaca cita-cita Anda. Oke? Terus tanyakan kepada diri Anda, bahagiakah saya bila cita-cita ini tercapai? Apakah saya akan tetap bahagia kalau cita-cita ini tidak tercapai? Oke? Apakah sekarang ini saya bahagia dengan apa yang sudah saya miliki? Dan apakah arti kebahagiaan bagi saya? Nah, Anda jawab tuh secara jujur. Anda yang nonton ini jawab secara jujur. Oke? Tanya ke diri Anda sedalam-dalamnya, jawab sejujur-jujurnya. Nah, dalam video ini, sekarang kita balikin. Oke? Skenarionya. Kita ambil lagi kertas selembar. Oke? Sama pulpen yang kosong nih. Sekarang kita membuat cerita dari jawaban-jawaban Anda. Oke, nomor satu, apakah Anda bahagia bila cita-cita yang Anda tulis itu terwujud? Saat ini Anda tulis, oke, contohnya, saat ini saya sangat bahagia karena cita-cita saya untuk mempunyai rumah yang lebih besar telah terwujud. Hari ini saya duduk di belakang rumah, melihat waterfall, melihat kolam ikan, dengan ikan koi kesenangan saya. Saya sekarang sangat senang tinggal di rumah karena rumah saya sekarang semakin besar. Mempunyai 3 kamar di atas, mempunyai 2 kamar di atas, mempunyai kamar mandi di atas dan 1 di bawah. Mempunyai ruang keluarga yang besar dengan TV yang besar, dengan sofa warna coklat, di mana saya melihat keluarga-keluarga saya, anggota keluarga saya berbahagia, anak-anak saya berbahagia bermain, istri dan saya semakin dekat hubungannya. Nah, itu contohnya di video ke-6 ini, kalau Anda pengen rumah. Jadi Anda menulis seakan-akan permintaan Anda, cita-cita Anda sudah terwujud. Dan Anda mensyukuri, Anda tulis. Oke, yang misalnya Anda pengen uang 20 juta nih. Oke, Anda tanyakan di video kelima, apakah Anda bahagia? Bahagiakah saya kalau cita-cita ini tidak terwujud? Apakah saya sudah bahagia saat ini? Apa arti kebahagiaan buat Anda? Oke? Nah, sekarang di video ke-6 nih. Yang sekarang nih. Danger zone. Oke? Yang Anda pengen, uangnya pengen 20 juta di bank.
Saat ini saya melihat saldo 20 juta di bank account saya. Sekarang saya sudah bisa memperluas usaha saya, atau sekarang saya sudah bisa membangun usaha saya, atau sekarang saya sudah bisa melanjutkan sekolah saya. Betapa senangnya cita-cita ini telah tercapai. Betapa senangnya uang 20 juta itu akan semakin berkembang. Uang 20 juta itu akan semakin banyak. Sekarang ini saya sedang menikmati hidup. Sekarang ini saya sedang menikmati waktu bermain dengan anak-anak saya, dengan pacar saya, dengan kekasih saya, dengan tunangan saya. Saat ini juga saya sedang menghirup udara keberhasilan. Nah, udah tuh ya, Anda rangkum, kita balikin soalnya sekarang kita itu seakan-akan. Soalnya pasti kalau Anda yakin cita-cita Anda yang Anda tulis itu pasti terkabul. Sekarang kita tulis rangkumannya. Bagaimana Anda akan merasakan? Anda itu sudah merasakan bahwa rumah itu sudah Anda beli, Anda sudah tempati, atau uang yang 20 juta itu sudah Anda lihat di bank account Anda. Apa yang Anda gunakan untuk uang 20 juta itu, apa yang akan Anda gunakan? Tulis semua dengan perasaan yang bahagia. Oke? Dengan perasaan yang lapang, yang ikhlas. Karena saya yakin cita-cita yang ditulis bukan di sini, itu cita-cita yang akan terwujud. Kalau hanya di sini, itu hanya mimpi. Tapi kalau Anda tulis, Anda tanya ke diri Anda rangkumkan di video itu betapa indahnya saya, betapa senangnya saya melihat cita-cita saya sekarang telah terwujud. Oke? Mudah-mudahan Anda nggak bingung. Tonton beberapa kali video ini supaya Anda nggak bingung. Oke? Di video yang ketujuh akan saya lanjutkan gimana tuh caranya untuk Anda mempercepat cita-cita Anda, apapun yang Anda inginkan terwujud secara kilat, spesiali uang. Uang itu paling gampang. Jujur, uang itu paling gampang. Menginginkan uang itu paling gampang. Soalnya saya mengalaminya sering sekali. Oke? Sekali lagi, mudah-mudahan Anda mengerti, mudah-mudahan Anda mengambil hikmah dari video ini, mudah-mudahan Anda terinspirasi menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang makmur. Dan mudah-mudahan Anda bisa membantu saya dengan mengkomen, dengan mengirimkan saran, apakah video-video saya ini make sense, atau saya ini kayak orang gila, ngehayal, terserah Anda. Oke? Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oku Satrio. Bye-bye.